Muharram ini ada keistimewaan yang khas. Dan keistimewaannya itu Masya Allah, kita tidak tahu ya, memang ini ghaib ya, perkara ghaib. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong Nabi Musa pada 10 Muharram? Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong Nabi Nuh dalam 10 Muharram. Jadi setiap hari itu, pada setiap waktu itu ada rahasia-rahasia yang kita tidak tahu kecuali dari berita Nabi. Jadi waktu ditentukan sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya dan sebagainya ini, jangan kamu kira ini tidak ada hikmahnya. Itu ada hikmahnya. Kalau tidak ada hikmahnya, tentu Allah tidak menyuruh seperti itu, karena Allah itu Hakim, Maha Bijaksana. Sebagaimana dalam satu hadis, kalau waktu zuhur itu datang, pintu-pintu langit dibuka namanya. Jadi amal pada waktu zuhur itu ada nilainya khusus ya. Karena pintu-pintu langit waktu itu dibuka. Jadi secara ghaib itu ada perubahan-perubahan dahsyat pada waktu zuhur itu. Waktu subuh umpamanya, inna qur'anal fajri kana masyhuda ya. Pada waktu subuh itu banyak malaikat yang hadir ya, di bumi ini. Malaikat apa? Wallahu a'lam. Sebagian ulama mengatakan ini karena waktu subuh itu waktu pergantian. Malaikat malam, malaikat pagi pada kumpul pada waktu subuh itu. Sehingga nilai amal pada waktu subuh itu jadi berbeda ya. Akhir malam umpamanya itu ada iklan di langit, hal min sa'ilin fa'u'tiyah, hal min mustaghfirin fa'aghfiralah ya. Apakah ada orang yang meminta kepada Allah akan diberi? Apakah ada orang yang istighfar akan diampuni dosanya? Jadi bangun akhir malam itu ada nilainya yang khusus. Maka orang yang beriman ini memperhatikan hari-hari yang telah diberitakan oleh Nabi bahwa itu hari istimewa, termasuk hari Jumat. Hari Jumat itu hari istimewa. Sampai nanti di akhirat saja masih ada hari Jumat itu. Nanti di akhirat hari Jumat itu namanya dirubah Yaumul Mazid, hari hadiah ya, di mana Allah akan menambahkan macam-macam kenikmatan untuk orang ahli surga pada hari Jumat itu. Maka hari Jumat itu harus dapat perhatian yang khusus. Semua waktu-waktu yang telah diperintahkan oleh syara harus kita perhatikan secara khusus. Baik waktu itu harian atau Jumatan atau tahunan. Seperti ini bulan Muharram, 9 Muharram, 10 Muharram ini ada keistimewaan yang khas. Dan keistimewaannya itu Masya Allah, kita tidak tahu ya, memang ini ghaib ya, perkara ghaib. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong Nabi Musa pada 10 Muharram? Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong Nabi Nuh dalam 10 Muharram. Jadi ini menunjukkan bahwa 10 Muharram itu ada waktu-waktu yang sangat bernilai bagi orang yang ingin memperjuangkan agama Allah. Karena banyak terjadi pertolongan Allah itu pada 10 Muharram.
Yang 10 Muharram kita perhatikan dengan banyak doa, ya, puasa, banyak dakwah, ya. Karena ceritanya dalam 10 Muharram itu banyak doa-doa mustajab untuk dai-dai, untuk pejuang-pejuang zaman dulu, ya. Allahu Akbar. Ini bedanya orang yang beriman dengan tidak beriman, ya. Bedanya orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Kalau orang tidak berilmu itu seperti orang yang mau sowan ke raja, ya. Mau menghadap pada seorang raja, tapi dia tidak tahu waktunya kapan. Waktunya kapan yang sesuai untuk sowan pada raja itu. Padahal waktu yang sesuai itu semestinya mbaknya jam 9 pagi. Tapi dia datang ke istana raja itu jam 3 malam. Yang tadinya itu mestinya itu dia mendapatkan keberuntungan karena mau sowan raja, karena waktunya nggak sesuai, malah dia dikira maling sama satpam, gebuki habis dia. Lah mau menghadap raja jam 3 malam. Ini satu contoh. Seperti orang sholat habis asar malah dosa kan. Jadi ilmu ini penting untuk supaya kita ini mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu mana yang paling sesuai untuk supaya doa kita diterima, amalan apa yang paling sesuai supaya kita ini diterima, itu bedanya ahli ilmu dengan tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawa Ibnu Huzaimah aidan Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, idza kana bila telah ada yaumul jum'ati, hari Jumat, faghtasala maka mandi ar-rajulu seseorang laki-laki, wa ghasala ra'sahu dan dia mencuci kepalanya, tsumma tatayyaba kemudian dia memakai wangi-wangian. Tentu ini kalau tidak puasa. Kalau puasa tidak disunahkan pakai wangi-wangian. Tsumma tatayyaba kemudian kalau dia pakai wangi-wangian min atyabi tibihi dari sewangi-wanginya wangi-wangian dia, dari wangi-wangian yang paling wangi yang dia punyai. Wala bisa dan dia memakai min salihi thiyabihi dari pakaiannya yang baik. Tsumma kharaja ila shalah kemudian dia keluar menuju salat Jumat. Walam yufarriq baina tsnain dan dia tidak memisahkan antara dua orang. Maksudnya dia tidak menerombol barisan-barisan karena dia berangkat awal, sehingga dia tidak menerombol barisan-barisan sehingga dia memisahkan dua orang. Tsumma al-imam kemudian dia mendengarkan imam. Ghufira lahu maka diampuni lahu untuknya minal jumu'ati dari Jumat ilal jumu'ati kepada Jumat yang lain, wa ziyadati salasati ayam dan tambah 3 hari, diampuni dosanya 10 hari. Wa hadanil hadisani dua hadis ini yadullani menunjuk keduanya menunjukkan lihadal qauli tsani kepada kaul yang kedua ini. Maksudnya yang dimaksud dengan ghasala ightasala itu adalah ya takkid, penyempurnaan saja. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam, lebih tahu bi muradi nabihi dengan yang dikehendaki nabinya Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ahlakmu mempesona, duhai bulan purnama, guru belahan jiwa, kekasih yang sempurna. Akhlakmu mempesona,
duhai bulan purnama.